Selamat pagi, Stella Family. Apa kabar semuanya? Hari ini jumpa lagi bersama saya, Dr. Roberto, dalam acara kita bincang-bincang soal masalah kesehatan. Oke, para eh, moms, para remaja putri yang ada di luar sana, yang ada di media sosial kita, boleh bantu untuk share kepada saudara-saudara supaya informasi kita hari ini bisa banyak tersiar ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita, ke handai kita. Karena materi hari ini adalah salah satu materi yang sebenarnya materi yang cukup biasa normatif, tapi materi yang sangat sangat diperlukan, terutama untuk para remaja putri, ibu muda dan wanita pada umumnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini saya ditemani oleh salah seorang dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris. Inilah dia, Dr. Edward Muljadi, spesialis obstetrik ginekologi. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dr. Roberto. Apa kabar, dokter? Sehat, dokter? Nah, Sehat ya, dok. Oke. Karena kegiatan ini memang sifatnya mungkin agak sedikit dadakan nih ya, dokter ya. relax aja. Jadi, jadi mungkin nanti hari ini Dr. Edward akan menjelaskan materinya soal gangguan haid yang berkaitan dengan tumor dan tindakan minimal invasif ya, dokter. Betul. Oke, dokter, daripada membuang waktu, kita akan mulai kepada Dr. Edward. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya. Terima kasih kepada Dr. Roberto ya, kepada Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris, dan kepada para moms dan para Stella Family sekalian. Saya ucapkan selamat siang. Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah topik yaitu tentang gangguan haid. Oke. Jadi sekarang ini yang memang menjadi topik ini sering sekali lah, apalagi namanya wanita tiap bulan pasti haid ya. Jadi kalau namanya wanita itu problemnya dari bulan ke bulan, mulai dari dia remaja, pada saat dia udah menjelang dewasa, menikah, dan akhirnya sudah usia lanjut, sedikit banyak pasti akan banyak mengalami gangguan. Jadi hari ini saya akan membawakan topik tentang haid dan gangguan-gangguan yang bisa menyertai dari haid ini, baik tumor, melibatkan tumor kandungan, dan penanganan yang trending topik sekarang ini yang lagi canggih-canggihnya. Dan itu bukan hanya ada di Stella Maris, dan ini topik ini yang mendunia dan penanganannya secara minimal invasif. Jadi saya akan memulai ya. Silakan, dokter. Presentasi saya. Jadi sebelum kita berbicara tentang gangguan haid, kita harus ketahui dulu bagaimana sih normalnya haid itu. Nah, jadi haid itu biasanya itu bervariasi ya. Normalnya itu rata-rata sekitar 4 sampai 6 hari. Jadi wanita yang mendapatkan haid yang pertama kali itu kisarannya rata-rata sekitar usia 12 tahun sudah mendapatkan haid yang pertama. Namun ada juga yang lebih cepat 9 tahun. Tapi itu masih sah-sah saja. Namun rata-rata sekitar usia 12 tahun. Nah, jadi umumnya variasi-variasi dari siklus haid ini, proses perdarahannya itu ya memang tidak bisa kita patokan. Mungkin bulan ini cuma 4 hari, bulan depan bisa 5 hari hampir bersih, atau bahkan minimum 2 hari masih oke sebenarnya. Namun kalau misalnya dikatakan tidak normal apabila jumlah haidnya itu kurang dari 2 hari, artinya dia cuma 1 hari aja gitu. Jadi wanita ini jangan khawatir kalau moms ada mengalami haid, loh kenapa haid saya kok 2 hari, itu sebenarnya normal. Atau ada temannya mungkin haidnya 5 hari, rata-rata sampai 7 hari ya. Jadi sebenarnya rentang haid 2 sampai 7 hari itu normal, rata-rata sih 4 sampai 6 hari. Nah, jumlah darah haid normal itu sekitar 25 sampai 60 cc. Jadi kalau kita bilang untuk ganti pembalut itu dalam sehari itu tidak lebih dari 6 pembalut lah. Nah, jadi itu adalah perdarahan normal. Jadi wanita itu kan setiap bulannya haid. Nah, jadi ada misalnya contoh haidnya hari ini tanggal 10 gitu. Jadi ada yang bulan depan itu haidnya lebih cepat, ada yang lebih lama.
Jadi apakah itu suatu hal normal? Itu dikatakan normal apabila intervalnya 26 sampai 35 hari. Jadi apabila bulan ini dia haid tanggal 10, bulan depan haidnya di tanggal 3, itu masih normal. Atau bulan depannya haid di tanggal 17, itu masih normal. Jadi dia plus minus 7 hari dari rentang 28 hari. Nah, jadi namun perlu kita ketahui jumlah perdarahan ini juga menjadi problem. Nah, kalau misalnya perdarahan terlalu banyak, nah itulah baru kita katakan ada suatu perdarahan yang abnormal yang menyebabkan gangguan disfungsi dari rahim. Jadi perdarahan-perdarahan itu dia banyak karakter perdarahannya. Ada perdarahannya dia sampai banyak sekali, ada perdarahannya sampai berhari-hari, ada perdarahannya sedikit sekali, atau bahkan dia cuma mengeflek doang. Nah, itu adalah gangguan haid yang bisa kita kategorikan dalam gangguan menstruasi. Nah, jadi dikatakan suatu perdarahan haid itu abnormal apabila perdarahan tersebut itu tidak disertai dengan kelainan pada organ saluran reproduksi, kemudian tidak lagi hamil, karena kalau lagi berdarah, ya hamil ya namanya keguguran ya. Tapi kalau dia tidak hamil, ya baru kita katakan dia gangguan penyakit. Dan juga dia terlepas dari gangguan-gangguan penyakit sistemik ataupun faktor-faktor yang didapat ya, seperti bawaan lahir. Nah, jadi kalau kita lihat gangguan perdarahan haid yang tidak normal itu, ya perlu kita ketahui bahwa kelainan itu dalam hal frekuensi haidnya, keteraturan haidnya, lama haidnya, jumlah perdarahannya. Nah, jadi hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan gangguan-gangguan patologis ataupun kita katakan patologis itu yaitu gangguan dari abnormalitas dari tubuh seseorang. Nah, jadi itu berkaitan dengan beberapa hal. Jadi bisa juga kita katakan mungkin gangguan haid itu bisa ada polip di dalam rahim, atau juga bisa melibatkan satu kista, ataupun ada tumor pada kandungan, seperti kita katakan miom. Nah, jadi penyebab-penyebabnya itu seperti yang kita katakan tadi ya, jadi bisa disebabkan oleh gangguan-gangguan yang organik ataupun non-organik. Kalau organik itu berarti dia ada seperti tumor ataupun hal-hal lain yang menyebabkan gangguan pada rahim atau pada rahim. Begitu juga dengan non-organik. Non-organik itu ya selain yang saya sebutkan tadi, apakah gangguan dari pembekuan darah, ataukah gangguan dari bawaan lahir, itu juga bisa menyebabkan gangguan-gangguan perdarahan yang tidak normal. Nah, jadi sebenarnya gangguan haid itu sangat erat hanya dari singkatan ini ya, kalau kita dalam istilah medis sperm point namanya. Jadi kalau gangguan haid itu ada yang bisa kita lihat nyata gangguannya dari dalam rahim, ada yang tidak ada gangguan dalam bentuk tumor dan sifatnya tidak bisa kita lihat. Nah, jadi ada dua yang kita bisa lihat tapi dia bukan suatu penyebab. Bisa kita lihat tapi bukan suatu penyebab. Atau sesuatu yang bisa jadi penyebab namun tidak bisa kita lihat. Yaitu yang bisa kita lihat contohnya polip. Polip itu sering seperti satu daging kecil jinak, dia di dalam rahim. Kemudian ada juga namanya adenomyosis, itu satu tumor yang erat kaitannya dengan nyeri haid, dengan kemudian tumor jinak satu lagi fibroid miom kalau kita katakan. Dan satu lagi adalah kemungkinan kanker ataupun penebalan dinding rahim. Nah, ini semua bisa menyebabkan perdarahan yang tidak normal. Baik usia remaja muda, maupun usia lanjut bisa mengalami. Nah, namun apabila tidak dijumpai tumor jinak ini atau gangguan-gangguan ini di dalam rahim, bisa juga terjadi gangguan haid. Seperti contohnya gangguan pembekuan darah, itu mungkin dia ada penyakit gangguan darah di dalam tubuhnya. Kemudian gangguan hormon itu dimaksud adalah
gangguan ovulasi atau yang kita kenal dengan gangguan pada proses kesuburan ovulasi, atau bisa juga bawaan iatrogenik, atau memang ada masalah di endometriumnya atau di rahim, dan sesuatu yang tidak bisa kita klasifikasi. Nah, hal ini kita tidak bisa lihat, artinya bentuk nyata dari gangguan tersebut tidak bisa kita lihat. Lain dengan yang polip, adenomyosis, atau tumor, ini bisa kita lihat. Jadi dari USG nampak dia ada tumor di rahim. Atau misalnya kita lihat ada polip pun bisa terlihat dari pemeriksaan-pemeriksaan yang ada. Nah, kemudian perdarahan ini selain yang bisa kita katakan ada tumor, ada polip, seperti pada gambar yang saya sampaikan di sini bisa kita lihat ya di rahim. Ada miom, itu tumor jinak, ataukah ada robekan trauma di mulut rahim, ataukah ada penebalan dinding rahim, ataukah polip, atau suatu perlengketan, atau ada benda asing di dalam rahim, itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan perdarahan yang tidak normal. Ya, jadi selain ini bisa juga melibatkan adanya masalah di indung telur, seperti contohnya ada kista menyebabkan gangguan hormonal, bisa menyebabkan gangguan siklus haid, akibatnya terjadi gangguan menstruasi. Nah, ini berikutnya adalah kalau misalnya ada keluar darah yang disebabkan oleh kehamilan, ya berarti itu ada masalah gangguan perdarahan pada kehamilan, kita eksklusikan dari gangguan masalah haid. Berarti itu adalah masalah keguguran. Nah, jadi angka kejadiannya biasanya dari 100 wanita, 5 diantaranya mengalami gangguan menstruasi. Nah, itu 5% ya berarti. Dan 20% itu terjadi di usia remaja. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan gangguan guguran ini pada usia remaja. Contohnya lagi stres, contohnya ada aktivitas fisik berlebihan, kemudian ada ujian kenaikan kelas. Ya, hal tersebut bisa menyebabkan gangguan haid. Nah, kemudian pada kelompok usia 40-50 tahun, itu 50% bisa terjadi kepada wanita kelompok usia 40-50 tahun. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena rentan sekali dengan masalah dinding rahim menebal, kenaikan berat badan, kemudian faktor stres, mungkin juga akibat kurang istirahat, kurang tidur. Jadi banyak hal-hal yang mencakup pada kelompok usia 40-50 tahun. Namun kita perlu perhatikan gangguan haid yang pada kelompok usia 40 tahun ke atas, ada kecenderungan beberapa bisa mengarah kepada gangguan seperti perdarahan disebabkan oleh kanker ya, kanker rahim contohnya. Sering pada kelompok usia di atas 35 tahun. Nah, jadi kalau kita katakan gangguan haid itu yang menyebabkan perdarahan, ya 80%-nya itu adalah gangguan perdarahan yang kita sebutkan dengan perdarahan uterus abnormal PUA. Jadi manifestasi klinisnya itu gambarannya datangnya dengan gangguan haid, maka dia akan datang untuk berobat karena gangguan haid. Baru setelah itu baru kita telusuri, oh kenapa dia gangguan haidnya karena apa? Baru kita dapatkan penyakit-penyakit penyertanya dari gangguan haid. Nah, jadi kalau kita lihat dalam kehidupan keseharian ya, para moms sekalian, Stella Family, kita lihat biasanya gangguan haid itu paling sering itu kalau kita lihat di statistik itu didapatkan dari hubungan seksual. Terkadang bisa kita dapatkan jelas. Jadi pemicunya dari hubungan seksual. Jadi apakah dia karena polip ataukah dia ada tumor di mulut rahim. Jadi pada saat hubungan seksual selesai hubungan seksual keluar darah. Nah, jadi hal ini menyebabkan wanita itu menjadi bertanya kenapa dia harus mengalami perdarahan setelah melakukan hubungan seksual. Ada juga karena pekerjaan, namun lebih sering pada hubungan seksual dibandingkan efek dari pekerjaan. Nah, jadi ini adalah pengaruh dari gangguan haid di luar siklus haid. Jadi selain siklus haidnya terganggu, hal-hal pemicu aktivitas inilah yang bisa menyebabkan pemicu baru terjadi haid di luar dari siklus haid. Nah, jadi
Untuk mengetahui pemeriksaan-pemeriksaan itu banyak ya. Pendekatannya kita bisa dari konsultasi, kita bisa tanyakan. Biasanya gejalanya, dokter, saya datang dengan gangguan haid, saya kok banyak ya haid saya, atau saya sudah bersih haid, namun saya berdarah lagi gitu. Atau dokter, saya datang haid sudah bersih, namun pada saat campur saya berdarah lagi. Atau untuk pada pasangan, pada anak-anak remaja, mungkin orang tuanya, dokter, anak saya selalu mengeluh pada saat haid banyak gitu, lebih dari 7 hari, atau haidnya nggak datang-datang dokter, udah berbulan-bulan, atau bahkan dia haidnya disertai dengan nyeri. Nah, hal itu semua sangat erat kaitannya dengan gangguan pada penyakit-penyakit kandungan. Nah, jadi biasanya kita akan melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan yang paling standar, yang paling simple, itu adalah dengan USG. Nah, jadi dari USG kita bisa cari tahu arahnya kemana keluhan para moms dan Stella Family sekalian. Kita bisa mencari tahu apakah ada kista, apakah ada tumor, apakah ada polip, apakah ada benjolan di rahim. Itu dari USG bisa kita lihat. Nah, apabila perlu pendekatan lebih lanjut untuk mengetahui, bisa kita gunakan dengan pemeriksaan endoskopi rahim. Nah, apabila hal itu semua tidak ada, baru kita bisa mengarah ke hal-hal yang lain. Mungkin dia gangguan hormon, mungkin dia ada gangguan darah, disitulah baru kita melakukan pemeriksaan darah. Nah, jadi tujuan pengobatan biasanya pasien mencari pengobatan ya. Para moms sekalian, pasti gangguan haid itu mengganggu, apalagi bagi para wanita yang muslim, moms muslim akan terganggu juga sholatnya, kemudian aktivitasnya juga bisa terganggu. Kenapa kok haidnya jadi banyak gitu, dan kadang sampai lemas. Jadi tujuan kita ya pertama menghentikan perdarahan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita mencari penyebabnya supaya kalau bisa siklus haidnya pun kita teraturkan kembali dan jangan sampai berulang kembali. Dan kalau dia misalnya mengalami perdarahan berulang-ulang, sudah pasti mengalami kekurangan darah. Hal ini semua akan mengganggu aktivitas hidup dan mengganggu kualitas hidup. Oleh sebab itu kita mengobati untuk memperbaiki hal ini. Nah, jadi sekarang ini mungkin para moms sekalian membayangkan, berarti dari gangguan haid itu bisa kita simpulkan, kita bisa mengetahui banyak hal. Itu adalah kunci keluhan utama yang bisa membuka jalan bagi kita para tenaga medis untuk mencari penyebabnya kira-kira apa. Jadi sekarang ini para moms dan Stella Family tidak perlu khawatir dengan hal-hal apakah dijumpai adalah biom, apakah itu tumor jinak pada rahim, apakah itu kista, apapun itu. Sekarang kita sudah ada teknologi yang canggih. Ini adalah satu teknologi terobosan yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya dan sekarang semakin canggih lagi dengan adanya inovasi-inovasi yang terbaru. Jadi yaitu dengan penanganan minimal invasif. Jadi kalau kita katakan minimal invasif itu seperti apa? Yaitu suatu tindakan minimal perawatan, minimal perdarahan, minimal sayatan, minimal nyeri, yaitu dengan menggunakan endoskopi. Jadi kita bisa melakukan operasi tanpa harus melakukan operasi sayat pembukaan perut. Nah, sekarang ini khusus untuk di penyakit kandungan, kita ada mengenal 2 tindakan pendekatan minimal invasif, yaitu ada yang namanya hysteroscopy, yaitu ini adalah tindakan endoskopi melalui vagina masuk ke dalam dinding rahim. Satu lagi itu adalah tindakan kedua adalah laparoskopi, yaitu kita membuat lubang sebesar 5 mm sampai dengan 10 mm untuk masuk ke dalam rongga perut dan melakukan tindakan operasi, apakah itu pengangkatan rahim, apakah itu pengangkatan kista, ataupun pengangkatan tumor jinak. Nah, kita bahas dulu tentang hysteroscopy. Jadi hysteroscopy ini adalah tindakan endoskopi. Dia dengan memasukkan kamera. Kameranya sangat kecil sekali. Jadi para moms mungkin berpikir, jadi bagaimana kalau misalnya anak-anak yang masih gadis? Jadi saya pernah mendapatkan sebuah kasus ya,
anak usia 4 tahun, kalau saya tidak salah 4 atau 5 tahun, dia mengalami perdarahan. Jadi sudah kita periksa semua, apakah dari USG, dari pemeriksaan langsung, tetapi tidak bisa didapati masalah perdarahannya dari mana. Nah, jadi kita melakukan suatu pemeriksaan dengan direct visualization. Jadi dengan hysteroscopy ini kita bisa melihat langsung. Jadi alat itu masuk dari vagina, langsung kita bisa melihat dinding vagina di dalam dan masuk ke dalam rahim. Dan jangan khawatir para mams sekalian, alat ini sama sekali tidak merusak selaput darah wanita, apalagi dia masih berusia remaja. Terlebih kasus yang saya lakukan itu masih usia 5 tahun. Jadi kameranya kecilnya itu hanya sebesar pipet cup air mineral. Ukurannya sekitar 2,3 mm. Sangat kecil tadi. Dan itu bisa kita langsung masuk ke dalam vagina dan ke dalam rahim. Memang untuk pada usia anak-anak dan remaja harus dilakukan dalam tindakan pembiusan karena mungkin mereka tidak kooperatif ya, takut. Nah, tidak terlepas juga untuk wanita yang sudah remaja ataupun dewasa, hysteroscopy inilah bisa kita lakukan untuk langsung masuk ke dalam rahim. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi ini kebetulan adalah kamera yang besar ya, yang standar. Tapi ada kamera yang lebih kecil dari ini, teleskopnya 2 mm saja, 2,3 tepatnya. Jadi dia akan masuk untuk melihat ini adalah vagina ya, liang kemaluan. Jadi kita bisa melihat apakah ada masalah di liang kemaluan menyebabkan perdarahan, sobekan, apakah itu ada iritasi, apakah itu ada tumor di vagina, bisa kita lihat. Kemudian bisa masuk ke dalam rahim, hingga ke puncak rahim kita bisa lihat di rahim ini apakah dia menebal, apakah dia ada polip, apakah dia ada tumor. Jadi sangat jelas sekali. Endoskopi rahim ini dia lebih tepat sasaran dan kita tidak mungkin melewatkan apapun dalam visualisasi endoskopi ini karena dia terlihat jelas melebihi dari pemeriksaan USG yang mungkin beberapa ukuran sangat kecil tidak bisa kita lihat dengan jelas dari USG. Nah, jadi sekarang ini dengan perkembangan teknologi, semua tindakan hysteroscopy atau endoskopi rahim itu adalah suatu standar utama untuk mengetahui penyebab utama dari gangguan haid pada rahim. Nah, jadi kalau wanita itu berdarah, ya pasti darahnya dari rahim. Jadi dengan endoskopi ini kita langsung masuk, tercari dari mana sumber perdarahannya. Nah, jadi para mams sekalian mungkin bisa lihat seperti inilah gambarannya. Nah, contohnya yang gambar yang kiri atas ini adalah gambaran dinding rahim yang tebal. Biasanya diderita oleh wanita-wanita yang usia 40 tahunan ke atas, ataupun yang obes, yang gemuk, gangguan haidnya banyak ya. Jadi kalau dari USG itu nampak dinding rahimnya tebal. Ini bisa kita lihat itu tebal ya, seperti satu bantalan. Nah, yang ini miom adalah satu tumor jinak, nampak benjolan di dalam rahim. Nah, ini adalah sekat. Sekat artinya seperti pemisah gangguan yang normal, perlengketan pada dinding rahim. Nah, ini juga, nah ini adalah polip. Polip kecil sekali. Polip ini bisa berada di mulut rahim, bisa dia berada di dinding rahim. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah tumor jinak. Namun dia penuh dengan pembuluh darah halus. Jadi polip itu rentan sekali dengan gangguan haid yang dituduhkan seperti knock-flag. Sudah bersih haid, tapi kok knock-flag. Nah, dia rentan sekali dengan benturan. Apakah itu hubungan seksual, benturan apakah dengan aktivitas olahraga yang berlebihan, sedikit saja mulai benturan dia akan pecah pembuluh darah, akan menyebabkan flag. Jadi akan menyebabkan gangguan haid. Padahal harusnya sedang tidak haid. Nah, kemudian ini adalah sekarang teknologi operasi tumor kandungan ya. Ini yang saya lakukan operasi endoskopi hanya dengan satu lubang. Jadi nanti setelah selesai operasi di perutnya itu para mams sekalian nggak usah khawatir, perutnya akan mulus sedia kala, seolah-olah tidak pernah melakukan operasi apapun. Jadi dari lubang pusar kita buat lubang sebesar 1,5 cm, lalu kita menggunakan satu alat. Nanti dari satu lubang ini kita akan melakukan semua operasi, apakah itu kista,
apakah itu angka tumor miom, apakah pembebasan perlengketan, semuanya bisa kita lihat. Nah, jadi kalau gambaran dari laparoskopi itu seperti ini. Nah, jadi di dalam perut kita bisa melihat ya, para mama sekalian, kita bisa nampak ada kista, kemudian kita bisa melihat adanya tumor, jadi rahim itu membesar, kita juga bisa melihat ada perlengketan-perlengketan. Nah, kalau seperti inilah miom sebesar ini, biasanya haidnya itu berkepanjangan. Biasanya haidnya itu sampai ganti pembalut bisa sampai lebih dari 6 pembalut, bisa sampai 10 hari, nggak selesai-selesai bisa 2 minggu. Nah, berikut juga kalau kista ini lebih cenderung seperti nyeri haid, apakah gangguan haidnya bisa disertai dengan rasa mual, muntah, tapi bergiri-giri. Nah, jadi inilah gambaran operasi laparoskopi. Jadi kita tidak lagi membuka sayatan besar, kita hanya membuat sayatan kecil. Ini adalah sayatan sebesar 10 mm. Jadi nantinya kalau seperti ini saya lakukan operasi miom ya, nanti kita bisa keluarkan dari pusarnya. Jadi pemulihannya lebih cepat karena rasa nyerinya lebih sedikit, tidak sebanding dengan sayatan perut yang pada umumnya sekitar 15-20 cm. Nah, jadi para Stellam family sekalian ya, jangan khawatir mengenai gangguan haid itu lumrah, biasa dialami oleh hampir semua wanita. Sedikitnya sekitar 80% gangguan haid yang dialami oleh para moms sekalian itu mungkin ya paling sering adalah gangguan perdarahan. Jadi mungkin itu Dr. Roberto yang bisa sekilas saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari para Stellam sekalian? Oke, terima kasih banyak dokter. Sudah banyak materi yang cukup banyak dokter berikan kepada Stella Family sekalian. Jadi mungkin para Stella Family Moms and Remaja Putri juga yang ingin bertanya, boleh masuk di komen kita, boleh ketik-ketik sedikit yang pertanyaan-pertanyaan yang mau diapa. Nanti kita akan sampaikan ke Dokter Edward untuk bisa dijawab langsung oleh beliau. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya dokter ya. Ada beberapa dokter. Jadi ini ada satu pertanyaan dari Todo_27. Apakah makanan mempengaruhi gangguan haid, dokter? Oke, makanan. Jadi sebenarnya makanan secara langsung tidak menyebabkan gangguan haid, ya. Namun makanan itu mungkin bisa erat kaitannya dengan obesitas. Artinya kalau misalnya kita makan banyak ya, jadi gemuk ya, gitu ya. Jadi kalau obesitas itu bisa menyebabkan gangguan seperti penebalan di pinggang. Jadi mungkin kalau dimasukkan dengan pertanyaan seperti itu, oh nanti gara-gara makan ini saya jadi haid saya banyak, itu enggak. Ada yang beranggapan seperti yang paling simpel ini ya, mitos nih. Makan buah nenas. Nenas ya dokter. Nanti makan buah nenas haidnya banyak gitu. Itu enggak ada. Hanya mitos ya dokter? Mitos. Ada lagi minum-minuman bersoda. Jadi ya sekarang ini, oh nanti kalau kamu lagi hamil tuh jangan minum soda nanti kebukaan katanya gitu. Atau lagi haid minum soda gitu. Atau minum air dingin, haidnya jadi banyak. Enggak ada juga ya dok? Tidak berhubungan langsung ya dokter? Tidak berhubungan langsung. Tapi secara tidak langsung dalam jangka panjang, seperti contoh makan yang berlemak, berminyak, kaitannya kan ke obesitas. Nah, jadi ya kaitannya sebenarnya ke arah sana. Jadi kalau misalnya kita katakan makanan seperti kaitannya dengan tumor kandungan, mungkin saja seperti makanan yang mengandung bakar-bakar ya, panggangan ya, itu kan sebenarnya zat-zat toksik ya. Karsinogenik ya dok? Ya. Mungkin ditambahkan mungkin berhubungan sama pola hidup kali ya dokter ya. Betul. Jadi memang pola hidup yang sembarangan itu yang mungkin secara jangka panjang bisa menyebabkan gangguan haid. Seperti itu ya dokter? Benar.
Dokter, ini mungkin juga sambil menunggu pertanyaan dari para mams adik sekalian, yang kita pengen tanyakan, yang sering sekali ditanyakan, ada rasa nyeri dokter di saat para wanita, terutama wanita-wanita muda remaja mengalami nyeri hebat saat haid. Benar sekali. Ya, kan dok. Jadi kadang-kadang mereka sering bertanya, dokter, apakah ini normal? Apakah ini ada sesuatu? Itu yang dikatakan normal seperti apa, dokter nyerinya? Atau yang harus datang berobat itu yang seperti apa, dokter? Boleh Baik, dijelaskan sedikit, dokter? benar. Ini nyeri haid ini suatu problem ya sebenarnya. Ini suatu hal yang unik kalau saya katakan. Jadi rata-rata kalau kita katakan nyeri haid itu erat kaitannya dengan endometriosis. Jadi endometriosis itu dari secara statistik banyak diderita oleh wanita ras Asia. Oh, Ras Asia. Jadi termasuk kita Indonesia, Singapura, Malaysia, India, Cina ya, kita orang Asia. Jadi hampir hampir dari 8 dari 10 wanita mungkin akan merasakan nyeri haid. Jadi sampai mungkin kita di Indonesia gara-gara nyeri haid diproduksilah sebuah minuman untuk mengurangi rasa haid itu. Ya. betul, dokter. Nah, jadi yang namanya minuman berarti pasti dipikirkan harus memberikan keuntungan sebenarnya kan. Berarti populasinya sangat banyak. Gitu. Jadi nyeri haid ini sangat penting kita ketahui bahwa sebenarnya jangan kita sepelekan dengan nyeri haid. Sering kali anak-anak yang barusan haid, mama saya nyeri haidnya gua sakit kali perutnya gitu. Jadi mamanya berpikir, oh biasanya itu nah, mama pun begitu dulu ya kan. Tapi ini sakit mah, nggak apa-apa nak, katanya gitu ya. Nah, begitu juga nanti menjelang remaja, nanti dia akan nanyakan kepada temannya, saya pun begitu gitu. Ah kamu manja sekali gitu katanya kan. Padahal yang dia rasakan berbeda. Sampai akhirnya dia menikah, satu orang yaitu pasangan hidupnya yang bertanggung, yaitu suaminya, ya kan? Nggak pernah haid sebelumnya kan? Iya. Waktu kita harus ke dokter. Ternyata dijumpai ada kista. Hal ini sering sekali terjadi. Jadi memang benar, Dokter Roberto. Kita harus siasati semenjak pertama kali apabila anak kita mengalami haid, apabila dia merasakan haid yang berlebih, terlebih sampai dia mual, muntah, sampai berguling-guling. Kuncinya cuma satu, haid sampai tidak bisa melakukan aktivitas. Artinya dia tidak bisa belajar, dia tidak bisa ke sekolah, itu sesuatu hal yang tidak normal. Sampai seperti itu. Namun apabila dia masih bisa beraktivitas gitu ya, meskipun dia beraktivitas sedang dan berat juga tidak mengganggu, itu oke. Masih hal yang wajar. Tapi kalau dia sudah sampai terganggu, kita periksa. Karena kenapa? Nyeri haid yang berhubungan dengan endometriosis itu pertama erat kaitannya nanti dengan proses kesuburan. Jadi dia bisa mengalami perlengketan kalau dia ada kista, perlengketan dan dia akan sulit. Dan pada saat itu mungkin penanganannya sudah agak susah ya untuk kita untuk penanganan kesuburannya karena sudah melibatkan banyak hal. Biasanya saluran hamil yang bisa sumbat, kemudian fungsi dari indung telurnya pun juga sudah. Jadi tidak bisa dianggap remeh juga ya dok, nyeri haid ini ya dok ya? Benar sekali. Karena mungkin kali dok, para pengalaman para remaja putri atau para moms yang di rumah sekalian melihat nyeri ini seperti dokter bilang tadi biasa. Tetapi kalau terus berulang itu perlu memeriksakan diri ya dokter. Benar. Yang nanti kalau sudah terlambat hal yang harus kita lakukan ya sudah pasti operasi. Apakah dia kista sudah besar? Apakah dia kok nggak hamil dan menikah bertahun-tahun ternyata dapat kista dan perlengketan. Oke dokter. Dokter ini ada pertanyaan dari viewers kita dokter. Ada dari Ola Pasaribu menanyakan mioma apakah bisa jadi keganasan atau tidak dokter? Boleh dijelaskan dokter? Oke, baik. Sebenarnya mioma itu cenderung jinak. Namun sebagian kecil, namun sangat kecil sekali apabila dibiarkan berlama-lama bisa mengalami kecenderungan menjadi keganasan. Namun itu persentase sangat kecil sekali, sekitar 1-5%. Pun kadang itu tidak mencapai seperti itu. Jadi miom itu kita lihat ukurannya. Miom itu apabila dia di bawah 5 cm dan dia tidak memberikan gejala keluhan apapun,
kita tidak perlu melakukan hal apapun. Jadi biarkan saja gitu. Namun apabila dia di bawah 5 cm, namun sudah ada gangguan perdarahan, di situ kita mau tidak mau harus kita lakukan penanganan. Nah, kenapa? Karena jangan kita anggap sepele. Sekecil apapun itu, apabila menyebabkan perdarahan, dia bisa menyebabkan anemia sampai pada hari yang sangat rendah, bahkan bisa menyebabkan perdarahan tersebut berjalan jangka panjang, ya bisa mengancam nyawa bahkan. Nah, tapi kalau minum dia misalnya sudah berusia, ya lanjut usia dan dia tidak ada gejala apapun, kalau nanti akan menopause, dia akan hilang sendiri. Gitu. Prinsipnya minum tidak ada gangguan keluhan apapun bisa kita biarkan, namun kita pantau ya dengan USG. Untuk mengarah ke ganasan itu sangat sudah hampir jarang. Jadi kalau kita takut dia ganas, biasanya manifestasi perdarahan. Manifestasinya ke perdarahan, dokter ya? Ya, jadi kita biopsi biasanya, kita lihat apakah itu ada kanker atau tidak. Nah, jadi miom itu dia bisa berubah kalau dalam waktu lama. Berubah bukan berubah ke ganas, tapi umumnya dia berubah bentuk menjadi yang tadinya keras menjadi lebih lembek, atau dia menjadi lebih keras lagi, atau dia menjadi lebih lunak. Itu saja ya perubahannya. Mungkin ini dok, pertanyaan yang berhubungan soal masalah miom ini dokter. Mungkin dokter sering menanyakan. Jadi awalnya mungkin didiagnosa miom, si pasien disuruh untuk konservatif gitu dok, untuk melihat ukurannya. Cuman kadang-kadang yang bikin kekhawatiran para remaja putri atau para mam sekalian adalah apakah miom yang saya alami ini akan saya bawa sampai selamanya atau harus ada tindakan selanjutnya? Tahapannya seperti apa dokter? Boleh dijelaskan? Ya, benar. Jadi datang seorang wanita, mam sekalian ada mengetahui memang ada miom. Nah, jadi miom itu kita lihat ukuran. Di bawah 5 cm, tidak ada keluhan, tidak usah kita apa-apakan. Paling kita cuma mengatur pola hidup, jangan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak minyak, kacang-kacangan, ya, karena itu bisa memicu kolesterol dan kandungan estrogen kita, dia bisa memperbesar dari ukuran ini. Nah, namun apabila dia tidak ada gangguan, kita biarkan. Kalau miom di atas 5 cm, kita sudah anjurkan untuk melakukan tindakan operasi. Kenapa? Karena kalau dia membesar, ada kecenderungan untuk menekan organ dalam kita, seperti usus, nanti buang air besarnya susah, atau dia menekan selang kencing, susah buang air kecil, atau dia menekan ke depan kantong kencing, kencingnya tersendat-sendat. Nah, jadi kalau ukuran miom itu membesar, kita sudah anjurkan untuk operasi. Nah, namun perlu kita ketahui, meskipun kalau dia tidak perlu kita lakukan tindakan, kita harus pantau. Kalau sewaktu-waktu dia mengalami perdarahan, kita harus tanda tanya, kenapa yang selama ini dia tidak pernah berdarah atau tidak berdarah? Disitulah saatnya kita lakukan biopsi untuk mengetahui apakah ada kecenderungan dia menjadi ganas atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya tidak, kalau misalnya dia tetap jinak, ya berarti penanganannya secara jinak. Ya, kalau memang gangguan haid terus terjadi, ya harus kita lakukan operasi pengangkatannya. Oh begitu dokter. Dokter, ini pertanyaan selanjutnya dokter. Tadi saya cukup tertarik soal masalah histeroskopi dokter. Dokter tadi sampaikan, seperti dokter cerita, ada kasus anak usia 4 tahun yang dokter lakukan histeroskopi yang melalui direct ya dok, dari bawah langsung, itu kerusakan pada selap udara bersifat minimal, gitu ya dokter. Bukan hanya minimal. Tidak ada sama sekali ya dokter? Tidak ada kerusakan. Wah, itu dokter. Maksudnya gini dokter, mungkin ini juga menjadi informasi kepada moms and dad sekalian soal masalah histeroskopi pada remaja putri yang belum menikah. Mungkin dokter. Jadi mungkin boleh dokter jelaskan sekali lagi sehingga mereka menjadi tidak khawatir dan memeriksakan diri dokter. Boleh dokter jelaskan dok? Ya, ini menarik sekali ya. Dulu sebelum adanya teknologi ini, kita para dokter kandungan mengalami keterbatasan. Contoh pada gangguan haid bisa dialami pastinya pada anak-anak yang belum atau remaja putri yang belum menikah, selaput darahnya masih utuh. Sedangkan kita pada saat USG kita ada melihat sepertinya ada suatu kecenderungan di dalam rahimnya apakah keganasan atau tidak. Jadi kita tidak bisa melakukan hal apapun kecuali meminta izin kepada ibunya
kita melakukan biopsi, mau tidak mau selaput darahnya robek. Nah, namun dengan perkembangan teknologi ini, dengan kamera yang sangat kecil, kita bisa langsung masuk ke dalam dan kita bisa mengambil sampel untuk kita biopsi tanpa ada kerusakan sama sekali di selaput darah. Karena dulu besar teleskopnya itu ukurannya sekitar 5 mm, bahkan ada yang sampai 8 mili gitu. Jadi itu sudah pasti akan merusak selaput darah. Nah, sekarang ukuran terkecilnya itu 2 mm. Jadi sama sekali tidak merusak selaput darah. Jadi dari celah yang sangat kecil sekali, seperti pipet minuman mineral cup, kita bisa masuk. Jadi kita bisa lihat, pada kasus saya kemarin di Samares juga kita lakukan, saya mencari asal perdarahannya. Ternyata asal perdarahannya berasal dari mulut rahim. Mulut rahimnya itu mengalami iritasi. Iritasi bisa kena suatu infeksi. Nah, jadi infeksinya bersifat ringan ya. Nah, jadi kita bisa lihat asalnya dari mana. Jangan kita bertanya-tanya kenapa berdarahnya nggak berhenti-berhenti. Mau dilakukan tindakan apa? Anak-anak itu bisa kita lihat ya. Nah, jadi teknologi sekarang ini dengan histeroskopi ini menjawab sangat banyak untuk keluhan gangguan haid. Termasuklah sekarang ini histeroskopi saking canggihnya, kita bisa lakukan hari ini langsung pulang. Oh. Iya. Jadi tidak ada proses lama ya, Dok? Tidak lama. Sama seperti datang USG pulang. Nah, jadi datang, kita lihat dengan kamera, ada polip, kita petik, selesai, pulang. Oh. Bahkan tidak dibius. Oh gitu ya, Dok? Tidak dibius. Tidak memberikan rasa nyeri sama sekali. Kalaupun memang ada beberapa kasus yang namanya wanita, mungkin dia cemas ya, dia rasanya tidak nyaman dengan posisi pemeriksaan. Biasanya kita hanya kasih anti nyeri yang sifatnya ringan saja. Udah, relax. Jadi tidak ada alasan lagi ya, Dok, untuk para remaja putri, para wanita muda yang belum menikah untuk tidak memeriksakan diri ya, Dok ya, karena hal ini saja sangat bisa terjamin ya, Dok. Jadi mungkin di luar sana untuk para remaja putri yang mungkin punya masalah gangguan haid, tidak salah untuk konsultasi dulu ya, Dok ya, untuk melakukan pemeriksaan ya, Dok. Benar. Jadi tidak ada timbul rasa ketakutan jadinya, Dok ya. Karena mungkin paradigma yang terjadi di masyarakat, lah kalau nanti ada gangguan haid, lah nanti selaput darah saya rusak dong. Gitu, karena ada tindakannya. Padahal itu sudah di-cut oleh teknologi ya, Dok. Ya, jadi sebenarnya bukan berarti semata-mata bahwa semua remaja putri yang mengalami gangguan haid kita lakukan pemeriksaan ini, tidak. Kita obati dulu. Kita obati haidnya gimana. Misalnya sudah tidak mengalami gangguan berkepanjangan lagi ya, berarti dia sudah sembuh. Nah, tapi kalau tetap berdarah lagi berulang kali, mau tidak mau kita harus mencari sumber asal muasal perdarahan, yaitu dengan endoskopi. Itulah pilihan kita. Jadi sudah sangat jelas ya, Dokter ya, teknologi cukup membantu dalam kehidupan kita selanjutnya ya, Dokter ya. Iya. Dokter, kayaknya memang waktu yang harus memisahkan kita. Cuman sebelum untuk menutup, dokter boleh sampaikan kesimpulan atau tips-tips yang boleh dokter berikan kepada moms and dad sekalian berhubungan soal masalah gangguan haid dan minimal invasif tadi, dokter, supaya makin banyak para remaja putri, pada ibu muda, para wanita muda yang di luar sana ini mau berkonsultasi dan mau memeriksakan diri. Boleh, silakan, dokter. Baik, terima kasih dokter. Jadi para moms sekalian, saya simpulkan ya dari perbincangan kita pada siang hari ini tentang gangguan haid itu sekarang tidak usah menjadi suatu kecemasan bagi para moms atau remaja putri sekalian. Gangguan haid itu sering dialami oleh semua wanita. Namun jangan khawatir, solusinya ada. Baik itu kita bisa dengan obat-obatan, kita akan hentikan gangguan haidnya dan kita akan atur kembali siklus haidnya, atau bahkan kita bisa dengan menggunakan teknologi untuk mencari sumber penyebabnya. Apakah itu tumor ataupun hal-hal gangguan lain yang menyebabkan gangguan haid. Nah, jadi kita sekarang hidup di zaman canggih. Di tahun 2022 hari semakin hari, bahkan
perkembangan teknologi itu melebihi dari daya tangkap pikiran kita sekarang. Jadi teknologi itu sangat banyak membantu di dunia medis. Baik itu teknologi obat-obatan, baik itu dengan teknologi alat-alat medis sekalian. Nah, disinilah letak kecanggihan itu di endoskopi terutama. Ini menjadi suatu sorotan terkini di seluruh dunia. Namun tidak tertinggal di situ ada Rumah Sakit Stella Maris memiliki teknologi itu. Jadi jangan khawatir, endoskopi kandungan bisa menyelesaikan masalah kandungan, baik itu gangguan haid ataupun tumor kandungan sekalipun. Jadi jangan malu-malu untuk memeriksakan diri apabila ada mengalami gangguan haid ataupun nyeri haid ataupun hal-hal apapun menyangkut tentang masalah kandungan, untuk bisa datang ke rumah sakit bidan Stella. Demikian Dr. Roberto. Oke. Demikian kegiatan kita di siang hari ini. Untuk para moms and dad sekalian, Stella Family yang ingin konsultasi lanjutan atau pertanyaan-pertanyaan yang masih pengen disampaikan, boleh nanti konsultasi langsung sama Dr. Edward di jam praktek ya dok. Ada di Senin, Rabu, dan Jumat, dokter. Betul dokter? Ya, pagi hari ya. Senin, Rabu, Jumat di pagi hari, dan hari Sabtu dan Sunday klinik ada dokter juga di sore hari dokter ya. Sunday klinik dan Sabtu sore. Atau mungkin para mom and dad mungkin supaya jadwalnya lebih tepat, boleh lihat di IG kita, di Instagram kita akan ada jadwal-jadwal para dokter-dokter kita juga yang lain, dan Dr. Edward akan siap membantu para mom and dad jika mengalami keluhan-keluhan yang berhubungan dengan masalah yang kandungan dan kebidanan. Oke. Sekian untuk kita hari ini dokter. Terima kasih banyak atas waktunya yang sangat-sangat berharga. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada dokter. Semoga hal ini, kegiatan ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk para mom and dad sekalian. Oke, untuk mom and dad sekalian, demikian acara kita. Sampai jumpa di acara bincang-bincang kita berikutnya. Sampai jumpa.